Oke, selanjutnya setelah kita tadi mencoba untuk mengisi link survei, selanjutnya ada menu yaitu melihat perolehan. Jadi setelah survei tadi kita isi, maka otomatis data akan masuk di perolehan survei. Jadi tadi tes ya contohnya, nah itu sudah otomatis, jadi tidak perlu menunggu delay dan lain sebagainya, data otomatis masuk. Nah di menu untuk perolehan survei ini, kita bisa melihat beberapa menu. Salah satunya di sini ada export Excel. Nah di sini kalau Bapak Ibu memerlukan data hasil survei dalam bentuk Excel, kita bisa klik export Excel. Maka seluruh data yang masuk di sini akan ke-download dalam format Excel seperti itu ya. Jadi seluruh data nanti yang akan masuk. Kemudian untuk data yang misalkan nanti pengisiannya belum lengkap, jadi misalkan dalam surveinya saya berikan contoh, saat dia mengisi survei ternyata dia tidak menyelesaikan sampai tuntas. Contoh saja ya, ini saya coba. Oke, dia sudah mengisi profil nih, tapi untuk unsurnya dia belum menyelesaikan. Dia langsung close untuk surveinya, maka di perolehan survei dia akan masuk dengan keterangan tidak lengkap. Jadi dia belum menyelesaikan surveinya. Nah, kalau di tidak lengkap ini, saat kita download Excel, data ini tidak akan ke-download. Seperti itu. Jadi yang terdownload hanya data-data yang lengkap. Jadi nanti saat perhitungan nilai indeks atau pembuatan laporan, data tidak lengkap ini juga tidak akan masuk. Jadi hanya data lengkap saja, seperti itu ya. Nah, ini contoh ada data yang anomali. Berarti responden ini dalam pengisian tadi, dia mungkin terlalu cepat mengisinya. Jadi di bawah ambang batas tadi kecepatan dalam pengisian. Jadi dia ada keterangannya anomali seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita melihat data perolehan, ada menu hasil survei. Nah, di sini adalah menu yang digunakan untuk kita menganalisa survei yang sudah kita buat, kita analisa di menu ini. Nah, ini masih kosong. Ini saya coba ya, kita buat analisa. Nah, di sini, kalau misalkan kita memilih semua data, maka semua data yang masuk, misalkan tadi kan survei kita kan dari 1 Januari sampai 31 Desember, maka semua data itu akan masuk. Tapi kalau kita memilih berdasarkan periode, di sini kita bisa sesuaikan. Misalkan kita butuh laporan ke pimpinan itu per bulan. Ini tinggal kita setting aja dia. Kita setting mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, nanti yang ke-download hanya data yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Karena kita mau membuat laporan bulanan. Kalau misalkan kita ganti, kita mau membuat laporan triwulan sampai Maret, Januari sampai Maret, maka tinggal disetting berakhirnya survei sampai Maret. Kalau kita mau membuat laporan semester, tinggal kita ganti setting sampai bulan Juni, 30 Juni. Kalau memang tahunan, tinggal kita setting dia sampai tadi Desember. Seperti itu ya. Atau mungkin mau membuat triwulan kedua gitu ya. Kalau triwulan kedua berarti dia mulainya di sini kita ganti April. 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat triwulan 2. Jadi nanti untuk settingan rentang ini bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Mau laporan bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Nah, nanti bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat survei baru, mengubah link atau sebagainya. Jadi langsung aja surveinya dibuat mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kebutuhan laporan tinggal Bapak Ibu sesuaikan sesuai kebutuhan seperti itu. Contoh, karena tadi saya baru mengisi data dummy saja, cuma ada beberapa responden yang mengisi, saya pilih semua data nih. Kita proses. Nah, ini jadi nanti untuk proses
loadingnya ini mohon ditunggu. Nah, itu tergantung jumlah responden juga yang masuk. Contoh di sini, saya memilih semua data dari periode 30 Juli sampai 30 Juli karena memang pengisiannya hari ini gitu ya. Nah, di sini berapa responden yang masuk? Adalah 3 orang tadi. Jadi orang yang dengan anomali tidak akan orang yang mengisinya tidak lengkap, dia tidak akan masuk. Jadi contoh di sini, total responden adalah 3 orang. Berapa nilai indeksnya? Ini 3,25 atau dengan konversi 81,25. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mendownload datanya, bisa diekspor. Kalau yang tadi di menu data perolehan, itu ekspornya adalah semua data yang masuk adalah di-download. Kalau ekspor di sini, hanya data yang dianalisa di periode ini aja. Misalkan tadi periode Januari, misalkan bulanan, ya hanya data Januari aja yang di-download di sini. Atau nanti misalkan tadi semesteran, ya berarti dari 1 Januari sampai Juli itu yang sampai Juni itu yang akan masuk. Jadi seperti itu kalau di sini ekspor di sini. Kalau hapus misalkan kita tadi cuma coba-coba untuk menganalisa, kita ingin tahu nilai indeksnya, kalau sudah ini mau dihapus bisa dihapus. Nah, kita masuk ke analisis. Jadi setelah kita melakukan buat analisa di depan, kita klik yang analisis. Nah, di sini kita akan ditanyakan apakah kita akan melakukan cleaning data sebelum melakukan analisa lebih dalam lagi ya. Cleaning ini apa maksudnya? Nah, cleaning ini kita bisa lakukan misalkan gini. Kalau data yang masuk itu semuanya kita yakini adalah responden kita, kemudian bisa digunakan, kita pilih tidak di cleaning, langsung dianalisa. Jadi intinya semua data kita gunakan. Kalau kita lakukan lakukan cleaning, ini kita simpan, ada beberapa pilihan lagi. Jadi kita mau cleaning berdasarkan apa nih? Contoh, cleaning yang pertama adalah berdasarkan anomali waktu pengisian. Jadi orang-orang yang tadi mengisi terlalu cepat, asal-asalan, itu bisa kita hapus. Jadi kita melakukan cleaning, membuang data-data anomali. Itu bisa. Atau kita by validasi skor ekstrim. Nah, kalau di sini responden yang masuk akan diurutkan berdasarkan nilai dia paling rendah sampai ke paling tinggi. Misalkan kita punya data 300 responden yang mengisi survei, sedangkan kebutuhan kita setelah dihitung samplingnya tadi dari populasi, kemudian samplingnya itu sebenarnya cuma butuh 250 orang aja nih. Kan kita ada kelebihan 50 orang. Kalau data 50 orang itu tidak kita pakai, itu bisa. Nah, nanti kita bisa pilih yang ini, validasi skor ekstrim. Tinggal kita pilih aja, misalkan kita urutkan dari yang terendah tadi ya. Kita orang dengan urutan nilai terendah itu kita centangi untuk kita hapus, itu bisa. Tidak digunakan dalam laporan. Namun, misalkan ada masukan dari mereka dan Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan, nah itu bisa tetap alasan atau masukan mereka tetap digunakan, namun hanya saja tidak masuk di laporan seperti itu. Nah, kalau validasi alamat IP, ini untuk mendeteksi duplikasi data berdasarkan IP address. Jadi misalkan kita melihat ternyata loh kok banyak sekali IP yang sama tapi mengisi surveinya berkali-kali. Nah, apakah ini valid atau dan lain sebagainya? Ini Bapak Ibu bisa melakukan validasi atau melakukan cleaning by validasi alamat IP. Tapi kalau misalkan ini contoh di puskesmas misalkan ya, mungkin pengunjungnya adalah lansia yang tidak memiliki nomor handphone ataupun orang-orang yang sakit yang tidak bisa mengisi survei secara mandiri. Misalkan dibantu petugas dalam pengisiannya, kan otomatis alamat IP-nya sama karena menggunakan handphone petugas. Nah, berarti kita tidak bisa validasi menggunakan alamat IP seperti ini ya, karena tadi sudah ada kondisi yang kita ketahui. Misalkan, nah di sini, ini tadi kan turunan dari atas tadi, saya mau memilih yang validasi dari skor ekstrim, gitu ya, atau yang validasi waktu pengisian, atau semuanya nih. Nah, itu bisa kita pilih. Misalkan saja saya pilih satu karena data saya tadi sedikit, validasi skor ekstrim kita pilih, kemudian kita pindai data. Oke. Nah, di sini kita akan ditampilkan berapa nilai indeks awalnya, ini 3,25. Kemudian berapa orang respondennya.
Nah, kalau kita mau melakukan cleaning, ini sudah diurutkan dari total skor dari terendah ke tertinggi. Berarti ini ada satu orang yang total skornya 9, yang lainnya 10, mungkin nanti kalau banyak lagi data yang masuk, ada yang sampai 12 dan lain sebagainya gitu ya, misalkan tergantung pertanyaannya jumlahnya. Ini yang paling rendah di sini. Misalkan saya nggak gunakan orang ini nih, saya centang seperti ini, otomatis di atas ada estimasi nih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat estimasi kalau satu orang tadi saya hapus, nilai indeksnya berapa. Ternyata kalau dihapus nilai indeksnya tidak berpengaruh signifikan. Jadi masih 3,25 dengan nilai indeks konversi 81,25 dengan 2 responden aja. Kalau saya coba hapus lagi 1, nah di sini sudah berubah. Nilai indeksnya 3,5, sangat baik. Konversinya 87,5 gitu, satu orang. Nah, di sini validasi skor ekstrim ini yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan tadi ada kelebihan responden, ada yang mau dihapus, kita bisa gunakan data validasi skor ekstrim ini. Misalkan saya sudah sesuai nih dengan nilai ini 3,5, kemudian saya klik contoh, nanti simpan gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan perlu seperti itu langsung disimpan aja, nanti ikuti prosesnya. Karena data saya ini sedikit, izin ini saya buka centangannya semua, jadi saya pakai data apa adanya ini. Saya klik simpan pengaturan. Nah, di sini nanti proses analisa by AI nanti sedang berlangsung. Bapak Ibu mohon jangan menghapus atau menutup halaman ini, karena nanti prosesnya nanti akan tidak selesai secara maksimal. Proses tadi analisa itu lama tidaknya itu tergantung dari jaringan dan juga tergantung dari jumlah data yang masuk. Karena data kita tadi masih minim 3 orang saja, jadi proses analisanya lebih cepat seperti itu. Nah, ini setelah kita dapat ini angkanya, tadi kita sudah setujui, terus tiba-tiba kita berubah pikiran mau melakukan cleaning ulang, itu bisa. Jadi di sini cleaning ulang data. Jadi izin saya tadi mungkin terlewat, saat kita lakukan cleaning, kita misalkan tadi menghapus 2 orang, maka yang terhapus hanya dianalisa saja. Untuk data perolehan di sini yang lengkap tadi itu tidak akan hilang datanya. Datanya masih tetap sama, hanya di hasil survei yang di bagian analisa, hanya di analisa ini saja datanya yang akan berkurang nantinya, gitu ya. Nah, contoh karena saya tetap menggunakan 3 orang, nah di sini kita akan tahu berapa nilai indeks masing-masing unsur. Per pertanyaan itu nilai indeksnya berapa. Ternyata yang paling rendah tuh di toilet ini, angkanya 3. Nilainya 75. Nah, di sini kita bisa tahu. Kemudian ini ada rekomendasi dari AI untuk perbaikan, alasan, kemungkinan faktor penyebab, dan rekomendasi tindakan perbaikannya apa. Nah, yang ini nanti akan saya jelaskan detail di dalam laporan. Ini bisa Bapak Ibu edit di sini langsung atau nanti di file Word-nya juga bisa. Oke, saya agak naik dulu. Nah, di sini olah data, ini kita bisa lihat perolehan dan tabulasi. Kalau perolehan seperti tadi, perolehan jawaban respondennya. Kalau untuk tabulasi, misalkan Bapak Ibu memerlukan untuk hasil perhitungan yang harus dilampirkan di laporan atau mungkin diminta pimpinan dan lain sebagainya, terkadang kan diminta seperti ini. Di sini kita sudah tampilkan untuk nilai indeksnya berdasarkan perhitungannya. Nah, seperti ini. Nilai rata-ratanya, kemudian rata-rata dikali bobot dan lain sebagainya. Di sini sudah muncul kemudian nilai indeksnya berapa, kategorinya apa. Kemudian untuk menu selanjutnya ada grafik. Di sini ada bermacam-macam grafik, contohnya grafik profil. Jadi di sini bisa dilihat jumlah pengisnya kalau berdasarkan pie chart dengan gambar pie chart, kemudian dengan tabel kita bisa tahu usia dan lain sebagainya. Kemudian ada juga grafik untuk unsur. Nah, di sini kita bisa lihat U1, U2 untuk grafik unsurnya ini yang paling tinggi yang siapa. Ternyata ini keberagaman menu dan sarana prasarana, di sini juga ada nilainya. Nah, tadi karena untuk sarana prasarana tadi kan harusnya ada toilet dan harusnya ada kebersihan restoran ya. Jadi kalau untuk grafik besarnya dia menjadi 1. Nilainya bergabung menjadi sarana prasarana. Karena kan tadi adalah unsur breakdownan. Nah, ini akan menjadi 1 di sarana prasarana.
Kalau di sini kita juga ditampilkan untuk breakdown-nya. Jadi misalkan ini toilet. Nah, di sini kita bisa lihat untuk breakdown-nya itu nilainya berapa sih untuk toilet. Untuk kebersihan restoran itu berapa? Itu juga akan detail di sini. Semua informasi di sini nanti juga akan masuk di laporan. Jadi ini tidak perlu di-download atau di-screenshot satu persatu, semuanya nanti sudah masuk ke laporan, seperti itu. Nah, di sini tadi menu yang diharapkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa persen yang minta rawon setan, yang minta soto Betawi, dan lainnya. Nah, di sini sudah tergambar ya. Oke, selanjutnya ada NPS-nya. Nah, ini nanti juga akan masuk ke laporan. Berapa orang yang akan mempromosikan? Berapa orang yang menjadi pasif dan berapa yang menjadi detraktor. Nah, di sini ya Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Selanjutnya kita lihat rekap. Untuk rekap alasan jawaban, nah di sini kita bisa lihat dari U1, U21, U22, mana yang dia memiliki alasan. Alasan adalah orang yang merasa tidak puas, kemudian memberikan alasannya. Contoh ini keragaman menu. Kita bisa detail alasan, kita lihat. Alasannya dia kenapa kok tidak puas? Oh, menu hanya sedikit. Di sini kita ada fitur apakah alasan ini akan dimasukkan ke laporan atau dihapus. Kalau kita pilih tidak ditampilkan, maka di laporan nanti tidak akan tampil, tidak akan muncul. Tapi kalau kita memilih ditampilkan, maka di laporan akan muncul. Jadi di sini bisa Bapak Ibu edit setting, misalkan aja ternyata alasannya itu tidak relevan, hanya tanda titik atau tanda tanya, tanda misalkan titik-titik atau dan lain sebagainya yang tidak relevan, ini bisa dihapus, mohon maaf, dirubah menjadi tidak ditampilkan, agar nanti laporan kita tidak terlalu banyak alasan atau informasi yang tidak relevan ya. Ini bisa diedit di sini. Kemudian ada rekap opini dan saran. Nah, di sini juga sama. Misalkan orang tidak memberikan saran tapi hanya titik-titik dan lain sebagainya atau tidak relevan, ini juga bisa diganti menjadi tidak ditampilkan di laporan, seperti itu. Setelah rekap, kita ada publikasi hasil survei. Nah, di sini di publikasi ini kita disediakan beberapa desain nih. Yang mana yang mau kita pakai untuk desain publikasi. Jadi publikasi ini adalah informasi mengenai pelaksanaan survei, nilai indeksnya berapa, respondennya siapa, yang biasanya bisa kita download atau kita posting di media sosial atau di website, atau mungkin ditempel di ruang pelayanan, atau di kalau untuk yang pemerintah daerah, kemudian yang pelayanan publik biasanya ditempel di ruang pelayanan, atau ini nanti mau digunakan untuk sertifikat publikasi yang misalkan ditempel, kalau di restoran kan bisa, misalkan untuk memberitahukan tingkat kepuasan pengunjung restorannya gitu juga bisa. Nah, di sini nanti kita bisa ketikkan siapa yang akan menandatangani sertifikat itu, kemudian jabatannya apa, kemudian profil apa saja nih yang mau kita tampilkan. Misalkan kita cuma mau menampilkan 3 ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa pilih apakah nomor sertifikat akan ditampilkan atau tidak, gitu. Nah, setelah kita pilih ini, nah nanti di sini kita juga bisa untuk melakukan generate-nya, untuk cetak sertifikatnya. Nah, di sini kita juga ada untuk link validasi. Selanjutnya, untuk menu laporan, kita bisa klik di paling pojok kanan. Ini bisa kita lihat ada beberapa pilihan background untuk laporan. Contoh kita pilih satu. Di sini nanti kita bisa memilih apakah kita mau download laporan itu dalam bentuk versi yang Word atau yang PDF. Kalau yang Word nanti Bapak Ibu bisa edit, misalkan ingin merapikan fontnya atau menambahkan foto dan lain sebagainya. Kalau untuk PDF itu nanti langsung seperti ini tampilannya. Saya contohkan ini laporan yang sudah jadi. Nanti di sini sudah ada bab-babnya, jadi mulai bab 1 ada latar belakang dan lain sebagainya. Ini sudah dibantu dari aplikasi untuk membuatkan. Misalkan Bapak Ibu nanti tidak sesuai dengan latar belakang yang sudah ada, nanti bisa diedit menggunakan yang versi Word tadi. Selanjutnya sampai bawah ini nanti bisa dicek untuk tinjauan pustaka juga. Metodologi, kemudian di sini hasil survei yang tadi sudah ditampilkan
beberapa grafik mulai dari profil, unsur, dan lain sebagainya sudah tampil di dalam laporan. Izin saya percepat. Untuk tadi kita waktu menganalisa data menggunakan AI, kita dibantu untuk rekomendasi yang bisa digunakan karena biasanya laporan memerlukan tindak lanjut rekomendasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian penutup ada subbab 5.2 tentang rekomendasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kalau untuk alasan dan opini, ini diambil dari alasan atau opini responden. Jadi ini benar-benar real dari apa yang disampaikan responden. Kalau untuk kemungkinan faktor penyebab, di sini dibantu oleh aplikasi. Jadi kalau ada alasan seperti ini, kemungkinan faktor penyebabnya itu apa? Nah, untuk kemungkinan faktor penyebab ini bisa Bapak Ibu edit atau hilangkan. Karena mungkin nanti kondisinya tidak sesuai atau hasil analisanya mungkin tidak sesuai dengan real yang ada di organisasi Bapak Ibu misalkan ya. Untuk rekomendasi tindakan perbaikan, nah di sini dari aplikasi sudah membantu untuk memberikan rekomendasi yang bisa digunakan. Kalau misalkan rekomendasi ini dirasa kurang sesuai atau Bapak Ibu sudah memiliki tindak lanjut yang akan dilakukan, ini bisa diedit, bisa diganti seperti itu. Nah, di sini ada beberapa unsur yang dibantu untuk dianalisa, direkomendasikan. Misalkan untuk U1 tidak ingin dibahas dalam rekomendasi, ini bisa dihapus. Misalkan kita cuma pakai yang unsur kedua yang sarana prasarana toilet, ini boleh. Nah, jadi seperti itu, aplikasi sudah membantu untuk membuatkan laporan sampai dengan analisa rekomendasi perbaikannya. Menu terakhir ada di menu pengaturan. Jadi menu pengaturan ini khusus untuk Bapak Ibu mengatur durasi surveinya. Jadi seperti yang di awal tadi sudah diatur surveinya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ingin mengganti durasinya juga bisa. Atau ingin ditunda dulu periode surveinya. Nah, seperti itu. Atau nanti misalkan Bapak Ibu tadi baru coba-coba membuat survei, ingin menghapus. Nah, nanti di menu pengaturan ini yang paling bawah ada hapus survei. Nanti Bapak Ibu bisa hapus di sini. Tapi mohon untuk survei yang benar-benar digunakan, mohon untuk tidak dihapus seperti itu. Walaupun misalkan pelaksanaan surveinya sudah selesai, barangkali data itu nanti akan diperlukan kembali seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan terkait penggunaan aplikasi SKP yang bisa digunakan untuk survei kuantitatif, survei-survei kepuasan misalkan dari rumah sakit, kemudian restoran atau swasta atau dari instansi pemerintah, Brida juga bisa, untuk Bakes Bangpol juga bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di website kami untuk beberapa survei yang bisa dilakukan untuk survei kuantitatif. Terima kasih.